Orang yang ada di wilayah herd mentality itu sehari-harinya dia merasa dikejar-kejar oleh validitas sosial. Kita hidup dalam tekanan kecemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Terus, inilah tanda ringkasnya yang tadi kita sebut herd mentality ya. Kita jadi peniru, kita tidak berani mengaktualkan, mengekspresikan keinginan kita, mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita merasa itu tidak cocok dengan masyarakat kita, circle kita, kelompok kita. Dan yang ketiga, kita akan segera mengubah pendapat kita kalau kita merasa, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kelompok saya. Kalau kalian punya tiga ini, berarti kalian sudah terjangkiti herd mentality. Herd instinct tadi manusiawi, manusia punya dorongan sosial. Tapi kalau herd instinct itu tidak terkendali menjadi herd mentality, mentalitas kerumunan, kalian sedang kehilangan dirimu sendiri di tengah kerumunan. Istilah herd itu kan kadang semacam kawanan binatang, itu kan kelompok. Jadi kalau ada misalnya kambing satu lapangan, itu kan kalian tidak peduli mana yang lebih ganteng, mana pokoknya kambing semua kan gitu saja. Satu-satu dari kambing itu tidak dihargai. Ketika kalian di kerumunan juga begitu. Kalau kalian berkumpul misalnya anak-anak yang sukanya genjreng-genjreng dan lain sebagainya sampai malam, padahal kalian tidak ikut genjreng-genjreng, tetap orang akan menganggap kalian suka genjreng-genjreng. Kenapa? Kelompokmu. Jadi ini tanda tiga ini ya. Nanti setelah ini pulang coba dicek, saya punya tiga gejala ini enggak? Kalau kalian punya tiga gejala ini, mulai perbaiki diri, evaluasi diri, karena berarti kalian sedang pelan-pelan memudar dirimu, kamu sedang hilang. Otentisitasmu sedang melemah. Oke, sekarang setelah ini kita jelajahi ya beberapa teori-teori biar kalian lebih kaya. Paling tidak kan sekarang sudah tahu maksudnya herd mentality itu. Ada beberapa teori yang relate dengan kondisi herd mentality tadi. Ini untuk teman-teman mungkin yang ingin melanjutkan penelitian. Yang pertama ada teori namanya social identity theory. Ini yang punya namanya Henry Tevel dan John Turner. Jadi ini menjelaskan akarnya antara lain dari herd mentality. Jadi kelompok kita, masyarakat kita, jadi dunia sosial kita, itu kan dunia tempat kita mengidentifikasi diri. Pak, saya mahasiswa UIN, Pak. Saya, Pak, orang Jawa, Pak. Saya, Pak, NU, Pak. Atau saya, Pak, Muhammadiyah, Pak. Ini kan circle-circle sosial kita. Yang di situ kita mengidentifikasi diri. Nah, setelah itu biasanya kalau kita sudah identifikasi diri, kita berupaya sekeras mungkin untuk memenuhi identitas tempat kita berafiliasi tadi. Saya orang Jawa ya berarti harus menetapi kejawaannya dong. Saya Madura ya berarti harus melestarikan Maduranya dong. Segalanya harus serba Madura. Saya orang Indonesia, yang mana ke Indonesianya? Nah, ini diksi-diksi semacam ini bagian dari social identity theory.
Sebenarnya manusiawi saja seperti itu. Nanti ada istilah in group dan out group. Saya Jawa, berarti saya bukan Sunda misalnya. Nah, berarti yang harus saya hidupkan ya karakter kejawaan, bukan kesundaan. Kesundaan out group, kejawaan in groupnya. Ini manusiawi. Tapi begitu kita lupa mengontrolnya, bisa saja terus jatuhnya tadi jadi herd mentality tadi. Kita justru kehilangan diri kita yang otentik. Kadang-kadang mungkin kita tidak setuju, saya anggota kelompok ini sih, tapi pikiran kelompok ini yang begitu saya tidak setuju sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, kan resiko saya sudah ada di situ. Jadi kamu mau protes tidak berani. Mau menyampaikan gagasanmu, kritikmu, kamu tidak berani. Khawatir dikucilkan dari kelompokmu. Kalau sudah sampai di titik ini, berarti yang tadi manusiawi normal saja sudah mulai tidak normal. Kalian sudah mulai kehilangan dirimu. Biasanya terus muncul label benar salah, pokoknya kelompokku harus saya bela habis-habisan, mati-matian. Nah, ini kalian sudah mulai terjebak dalam herd mentality. Kalian sudah mulai tidak kritis. Kalian sudah mulai tidak mampu mengekspresikan maumu sendiri, mengaktualkan keinginanmu sendiri karena afiliasi sosialmu. Sesuai identitas yang tadi sudah kamu rumuskan di awal. Nah, ini teori pertama ya. Nanti coba kalian cek teori ini bisa kalian pakai untuk menganalisis fenomena yang mana di sekitar kita. Ketika mungkin ada orang-orang tertentu yang tenggelam dalam identitas kelompoknya, sehingga dia hidup secara tidak kritis. Sehingga dia bahkan kehilangan dirinya, bahkan menyatakan ketidaksetujuan saja tidak berani, khawatir dikucilkan oleh kelompoknya. Baik, ini teori pertama, social identity theory. Yang kedua, ada teori, ini dari tokoh namanya Robert Cialdini. Beliau punya teori social proof theory. Social proof theory ini menyatakan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, benar salahnya kita ambil, kita simpulkan dari apakah orang lain juga melakukan sesuatu ini atau tidak. Ini namanya social proof theory. Jadi teori ini menyatakan seseorang melihat tindakan banyak orang sebagai panduan. Orang-orang bagaimana ya? Oh, orang-orang sekarang bikin Twitter semua. Ya sudah, kalau begitu saya harus bikin akun Twitter misalnya. Ini contoh, ini namanya social proof theory. Dasar berpikirnya apa? Kalau itu dilakukan orang banyak berarti benar. Kalau orang banyak melakukan itu berarti itu yang pas. Kayak kalian kalau ke nyari restoran, misalnya nyari warung. Kalian tidak tahu warung enak, tidak enak itu yang mana. Biasanya kalian nyari ukuran apa? Yang paling rame. Padahal sekarang kadang-kadang warung-warung itu sangat paham logika ini. Makanya banyak warung yang nyewa aktor-aktor untuk nongkrong di warungnya. Kelihatan ramai, kadang-kadang di depan warung itu banyak motor parkir, di dalam tidak ada orangnya. Kesannya kayak banyak sekali yang sedang makan di situ. Kadang-kadang ada yang duduk-duduk di situ banyak sekali dan kamu senang, wah ini banyak yang nongkrong di situ berarti enak. Ini yang disebut social proof theory. Kalau banyak orang melakukan itu berarti itu baik, berarti itu enak, berarti itu bagus. Jadi kebenarannya banyak orang, kamu anggap pasti benar. Ya ini problem nanti. Jadi misalnya kamu di kelas, sebagian besar temenmu bilang bahwa kuliah itu tidak perlu rajin-rajin amat dapat apa. Terus kamu ikut, kalau gitu saya harus sekali-sekali bolos biar seperti teman-teman yang lain.
Kelihatannya mereka enjoy saja, berarti seneng banyak bolos itu. Nah, ini namanya social proof. Jadi kalian memutuskan sesuatu dasarnya adalah keputusan orang lain. Ini sebenarnya juga menunjukkan kalian bukan dirimu, kalian hilang sebenarnya. Jadi ini yang disebut mentalitas kawanan, herd mentality. Buktinya sesuatu benar ya karena diikuti banyak orang, karena viral, karena booming, karena apa istilahmu hari ini, karena hype. Nah, karena hype berarti itu benar. Banyak orang kok nge-share ini, kemungkinan ini benar. Makanya ada yang bilang hoax itu ketika diulang-ulang pada akhirnya akan dianggap benar. Bahkan yang bikin hoax sendiri akan merasa itu benar, padahal dia yang tadinya bohong loh. Dia tahu benar bahwa dia yang bikin dan itu bohongan. Tapi ketika diulang-ulang terus rasanya kayak itu memang benar. Bahkan oleh yang bikin sendiri. Ini dahsyatnya social proof. Baik, nanti kita lihat ya efek-efeknya. Tapi ini teori kedua. Silahkan kalau ada teman-teman perlu, teori ini bisa dipakai untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Ada fenomena namanya social proof. Teori kedua. Teori ketiga. Teori ketiga ini Solomon Asch. Teorinya bunyinya conformity theory. Ini menarik. Beliau ini melakukan eksperimen yang nanti dikenal sebagai Asch line experiment. Jadi nanti ada misalnya ya, ada banyak orang yang sama-sama diteliti. Dari sekian banyak yang diteliti itu sebenarnya sebagian besar itu sewaan dia. Jadi penelitiannya itu yang gambarnya saya sisipkan itu untuk milih garis. Jadi yang garis yang satu itu kira-kira sama dengan garis nomor berapa di yang kanan. Garis A atau B atau C. Ya kan? Kalian mungkin yo normalnya sih kalian akan bilang itu yo tetap C yang cocok misalnya. Tapi dia melakukan eksperimen begini. Sebelum peserta beneran, di depan yang ngantri itu peserta sewaan. Yang peserta sewaan ini diminta milih yang keliru. Jadi orang pertama harusnya C. Orang pertama bilang, oh garis ini cocok dengan A. Yang kedua bilang lagi, iya ini cocok dengan A. 3, 4, 5 orang di depannya bilang ini cocok dengan A. Kamu ragu-ragu sudah. Padahal semula kamu yakin itu pasnya dengan C. Tapi begitu 5 orang di depanmu bilang, jangan-jangan saya salah lihat. Jangan-jangan saya sudutnya ndak pas. Jangan-jangan ini rahasianya, ndak sesederhana kelihatannya. Teman-teman yang di depan, yang pinter, yang ngerti rahasianya bilang, nah, itu kamu ragu sudah dengan dirimu. Akhirnya mungkin, yang biar aman seperti yang lain lah tak jawab. Yang berbeda A sajalah misalnya. Tadi A semua kok isu awai lah. Akhirnya kamu ikut yang lain. Kenapa melihat yang lain sebelumnya milih A? Ini yang disebut conformity theory. Kamu melihat sebelumnya melakukan apa, kamu ikuti. Jadi individu akan cenderung mengikuti pendapat mayoritas. Mungkin di bawah sadarmu ada suara, salah juga tidak apa-apalah, yang penting temannya banyak. Tidak hanya saya yang keliru, yang di depan tadi berarti nanti salah semua berarti. Nah, ini conformity theory. Jadi kita cenderung mencari konfirmasi dari pikirannya orang lain. Padahal mungkin pikiran kita sendiri sudah benar. Tapi begitu banyak orang bilang begitu, kamu mengkerut sudah. Wah, jangan-jangan pendapatku ini yang salah. Jangan-jangan pandanganku yang keliru. Wong banyak orang bilangnya begitu. Saya jamin misalnya ya, kalian
Ini contoh awur-awuran. Kalian punya pacar yang tidak terlalu cakep. Tapi begitu jalan kemana-mana ada yang bilang, wah cakep sekali pacarmu. Yang di sana bilang, wah cakep sekali pacarmu. Itu lama-lama 3, 4, 5 kali mungkin kamu yakin, cakep beneran berarti pacar saya ini. Itu namanya conformity theory. Dan ini kadang yang mengkhawatirkan. Karena apa? Bangsa kita itu kadang-kadang dikenal suka basa-basi. Ya kan? Kalian pulang kampung, ketemu tetanggamu 5-10, tiap kali ketemu, lama nggak ketemu, tambah ganteng aja gitu. Nanti tetangga yang lain, oh iya tambah cakep saja. Lama-lama kamu merasa, berarti aku ini cakep beneran ya. Padahal mungkin tetanggamu ya basa-basi saja, ya biasalah kalau ketemu gitu. Ini yang disebut conformity theory. Otak kita punya kecenderungan seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini teori ketiga. Ada banyak fenomena lahir karena conformity theory. Nanti Solomon Asch punya istilah normative social influence. Apa normative social influence itu? Tekanan untuk mengikuti norma kelompok karena takut dihakimi atau takut dikucilkan. Kayak kalian misalnya, saya pingin sih Pak jawab postingan itu, tapi begitu saya jawab nanti mesti saya diserbu orang banyak oleh netizen. Akhirnya kamu diam saja atau ikut saja dengan postingan yang sudah ada. Itu namanya normative social influence. Tekanan untuk mengikuti norma kelompok karena kita takut nanti dihakimi atau dikucilkan. Ngomong apa sedikit, berarti kamu sekarang sudah bukan kelompok kita ini. Mikirmu begitu. Itu ngeri bagi kita kalau dituduh begitu. Akhirnya kita lebih milih jalan aman, diam saja. Nanti kalau ditanya, ya saya setuju sajalah. Karena kita takut dikecualikan oleh kelompok kita sendiri. Teori ketiga. Ada lagi teori keempat. Teori keempat ini isinya adalah de-individuation theory. Ini dari tokoh Gustave Le Bon. Jadi apa de-individuation theory? Kata dia begini. Dalam satu kelompok besar atau kerumunan, individu seringkali kehilangan rasa identitas dan tanggung jawab pribadi, sehingga mengarah pada perilaku yang biasanya tidak mereka lakukan. Akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu sesuai yang dilakukan oleh kerumunan. Kemudian termasuk hal-hal yang negatif-negatif. Ini yang disebut crowd psikologi. Sederhananya begini. Ketika dalam kerumunan, makanya teorinya namanya de-individuation. Ketika dalam kerumunan, itu seringkali kita kehilangan kepribadian kita, mengikuti kerumunan. Mungkin di sini banyak teman-teman yang sering ikut demo ya. Waktu bareng-bareng temanmu di jalan, wah kalian bisa teriak-teriak, bisa melakukan apa saja. Bisa mukul-mukul, bisa banting-banting, bisa mecah-mecah. Yang itu tidak terbayangkan olehmu. Ternyata aku bisa sebrutal itu ya. Padahal kalau sendirian itu sejinak itu. Kenapa bisa begitu? Karena kamu sedang ada di kelompokmu. Itu yang disebut de-individuation theory. Jadi begitu kamu masuk ke tengah kelompokmu, pribadimu bisa berubah 180 derajat. Menyesuaikan dengan kondisi kelompokmu. Ini kadang-kadang orang menyebutnya crowd psychology. Psikologi kerumunan. Ya seperti tadi loh, kamu berani suat-suit ada orang lewat. Itu kalau pas bareng-bareng temanmu.
Kalau pas sendirian, ketemu langsung kamu deg-degan mesti. Ngomong aja grogi. Ada orang lewat di suit-suit, kamu didatangi beneran, ngapain suit-suit naksir kok. Itu kamu deg-degan mesti grogi. Kalau sendirian, tapi begitu banyak teman, kamu bisa tambah menggila itu kalau segitu. Jadi ternyata kuncinya masuk di kelompok. Kita bisa berubah. Kadang orang menyebutnya psikologi massa. Mungkin kalian pernah lihat kadang video tertentu ya, misalnya ada orang jahat ditangkap oleh massa. Itu kalian mungkin kaget, ini massa kok begitu ganasnya ya, begitu sadisnya ya. Kadang hanya copet atau hanya maling motor itu bisa dipukuli bareng-bareng, dibakar sampai melihatnya ngeri. Tapi waktu kejadian psikologinya memang berubah. Kenapa? Dia ada di circle, ada di kelompok. Bareng-bareng. Makanya kita menyebutnya, kalau di Indonesia kan ada istilah di massa. Hati-hati kamu jangan jadi orang jahat. Kalau sudah di massa kamu habis. Ketemu massa, ketemu kelompok, itu sudah pribadinya sudah tidak normal semua sudah. Yang semula begitu lembutnya bisa begitu ganasnya. Yang semula sangat manusiawi bisa tiba-tiba jadi brutal, jadi sadis. Itulah crowd psychology. Jadi terjadi namanya de-individuation theory. Makanya psikologi waktu kita sendiri-sendiri itu mungkin berbeda dengan psikologi waktu kita berkelompok. Yang kita bisa berubah drastis sewaktu-waktu. Baik, ini sekarang mulai kita renungi ya hidup kita. Makanya agama itu senantiasa menyuruh kita muhasabah, mengevaluasi. Karena dinamika diri kita itu luar biasa. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin kita merasa baik-baik saja karena selama ini belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman tertentu. Pada saatnya mungkin saya tidak nyamin kalian sebaik dirimu hari ini. Selama ini kalian aman-aman saja karena belum pernah dikecewakan orang. Mungkin saja tiba-tiba kalian dikecewakan orang, saya tidak nyamin responmu masih sebaik ketika kamu belum dikecewakan. Oke ya. Ya enak saja sih kalau kita ceramah, kalau kita sedang tausiah bilang yang sabar ya ujian dari Allah, itu segampang itu ceramah. Tapi melaksanakannya tidak sesimpel itu. Kemarin waktu ceramah bilang sabar-sabar, begitu diusili temennya ngamuknya 3 kali lipat orang biasa. Baik kan kadang-kadang begitu, wah saya doakan kamu masuk neraka sampai akar paling bawah, sampai itu kan kita betapa sadisnya kita ternyata. Baik, kita mengalami de-individuation. Teori kelima. Ini dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Namanya dual proses teori. Di teori kelima ini ada konsep begini. Pikiran kita itu punya 2 sistem. Sistem yang pertama berpikir cepat, otomatis. Sistem yang kedua berpikir lambat, serius, mendalam, sengaja. Untuk menjalankan sistem yang kedua itu biasanya kita perlu waktu menyendiri. Begitu kita masuk dalam kelompok, yang berjalan adalah sistem yang pertama. Hidup sehari-hari kita itu lebih banyak dikendalikan oleh sistem yang pertama, yang cepat, yang segera. Kadang-kadang pakai dasar biasanya begitu. Hidup kita sebagian besar yang pertama. Kadang kita menyebutnya autopilot. Jalan begitu saja. Kita tidak pernah mikir kok.
Ya ngaji ini ya otomatis saja tiap Rebo ke sini, nanti setelah ini pulang nongkrong sebentar, terus tidur, setelah tidur bangun, setelah itu ke kampus, terus ngopi, terus otomatis saja. Dan kamu tidak melakukannya secara sadar, sehingga kalau ditanya detail, kamu jawabnya susah. Ayo minggu lalu hari Rebo kamu makan malamnya di mana? Itu kadang lupa. Ya kan? Kadang-kadang kamu ngajinya di sudut mana juga lupa. Kenapa begitu? Karena kita lebih banyak autopilot. 2 hari yang lalu pagi-pagi kamu bangunnya jam berapa? Lupa sudah, datanya kecampur dengan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, minggu lalu. Kenapa? Kalian tidak melakukannya secara sadar, serius. Jadi, yang banyak bekerja itu sistem pertama. Yang autopilot saja. Cirinya gampang lah, kalian sering kaget. Tiba-tiba sudah seminggu. Ya kan? Cepat sekali ya, minggu depan sudah waktunya tugas kelompok saya. Itu menunjukkan kamu tidak menikmati waktumu. Semuanya berjalan autopilot saja sudah. Itu sistem yang pertama. Dalam kelompokmu juga begitu. Biasanya rujukan sistem yang pertama itu ya kelompok. Kalau ditanya kalian bilang kok itu dilakukan, ya memang biasanya begitu, Pak. Sistem yang kedua ini yang jarang kita lakukan. Jadi biasanya yang kedua ini momen-momen kita menarik diri sebentar, bermuhasabah, merenungi, menghitung apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ini momen sistem kedua yang bekerja. Herd mentality lahir dari sistem yang pertama. Biasanya karena kita males mikir mendalam, enaknya sudah rutin saja, jalan ikut saja yang lain. Ini logik dari teori dual process. Jadi ada 2 proses. Mulai sekarang coba kita perhatikan ya. Ini sedang bekerja proses kedua. Yang saya lakukan tadi itu proses pertama dan seterusnya. Baik, ada 5 teori ya, lumayan lah nanti kalau ada yang perlu untuk tesis atau skripsi, kalian bisa ngambil salah satu. Yang cocok kalau memang objeknya tentang herd mentality. Baik, kita lanjutkan ya. Efeknya herd mentality itu. Ya memang seperti saya bilang tadi, karena ini sumbernya adalah insting, naluri manusia, tentu saja ada unsur positifnya. Tetapi memang kalau sudah jadi mentalitas, herd mentality itu banyak sekali problem-problemnya, efek negatifnya. Itu kalau dirinci ya beberapa hal itu. Negatifnya apa? Yang pertama, kita hidup dalam tekanan kecemasan. Orang yang ada di wilayah herd mentality itu sehari-harinya dia merasa dikejar-kejar oleh validitas sosial. Dia takut kalau tidak diakui oleh kelompok, maka melakukan apa saja dia selalu nanti orang-orang setuju tidak ya? Orang-orang cocok tidak ya? Tidak ada yang protes tidak ya? Itu jadi kamu was-was terus. Mau ngaji pakai kopiah saja kamu mikir bolak-balik. Saya mau ngaji filsafat, pakai kopiah enak tidak ya? Pak Faiz saja tidak kopiahan, teman-teman tidak ada yang kopiahan. Masuk saya kopian sendiri, nyaman enggak ya? Nanti dianggap anak paling soleh saya. Ngeri aku. Pikiranmu sendiri. Kamu gelisah sendiri, puyeng sendiri. Terlalu banyak pertimbangan. Saya disuruh jadi narasumber besok. Ini enaknya pakai batik, apa pakai baju koko, apa pakai jas ya? Nanti kalau pakai koko saja pantas enggak ya? Itu kamu kan sering begitu. Pikiranmu bulat enggak jelas, stres karepe dhewe. Karena khawatir dianggap jelek oleh orang lain. Kuncinya kan di situ. Kamu khawatir dianggap jelek oleh orang lain.
Akhirnya kamu melakukan penyesuaian, conformity. Sudahlah, saya bawa tiga-tiganya lah baju, ya bawa koko, bawa batik, bawa jas. Nanti di lapangan tak lihat kalau banyak pakai batik, ya aku ganti batik. Kalau banyak yang pakai koko, ya aku pakai koko. Sudahlah, aku mau pakai kopiah tapi tak taruh di tas dulu. Nanti lihat situasi, kalau banyak temennya ya tak pakai kopiahnya, kalau enggak. Jadi kamu ruwet sendiri akhirnya. Jadi kamu tidak nyaman di mana-mana karena kamu takut dikomentari orang. Semoga malam hari ini tidak ada yang mau ngantuk saja takut. Ngantuk saya sebenarnya, nanti jangan-jangan ada paparazinya, jangan-jangan ada itu. Jadi kamu berjuang mati-matian untuk menahan ngantuk. Takut komentarnya orang itu saja sih, bukan takut ilmunya kelewatan, ndak ada pertimbangan itu sih. Kamu cuma takut nanti dilihat temenmu malu, dikomentari jelek, itu saja. Kadang-kadang nendang gelas itu pun pikiranmu kemana-mana. Ini mesti pikirannya teman-teman negatif semua ini tentang gelas ini. Padahal temanmu ya cuek semua. Paling temanmu ala ya kamu nendang sendiri, ya kamu beresin sendiri. Paling di pikirannya kan cuma itu. Tapi pikiranmu aneh-aneh. Wah, ini nanti besok mesti semua ngelirik saya ini, mesti semua itu. Jadi kalian merasa semua orang melihatmu, komentari kamu. Kalian masuk ke gang, mau menuju rumah kosmo, itu pun sepanjang jalan kalian merasa semua orang melihatmu. Oh, ini mesti nonton saya semua ini. Ada yang salah ndak ya baju saya? Ada yang salah ndak ya sepatu saya? Saya kelihatan kayak gimana sih apa? Jadi kalian merasa kayak orang paling penting di dunia yang semua orang akan ngomentari kamu. Ini efeknya apa? Herd mentality tadi. Efek kedua tentu saja herd mentality itu kalian kehilangan identitas, kehilangan otentisitas. Bahkan tadi depersonalisasi. Harusnya pribadimu itu lembut tapi bisa begitu ganasnya. Itu namanya depersonalisasi. Kalian kadang heran sendiri, aku kok bisa sejahat itu ya? Aku kok bisa sekurang ajar itu ya? Nggak terbayangkan orang sebaik saya kalau ngomong tiba-tiba keluar maki-makian sedasat. Kamu heran sendiri. Itu namanya kamu teralinasi, kamu asing, menganggap dirimu sendiri asing. Terjadi apa? Depersonalisasi. Dulu saya tidak begitu loh ya, kok saya bisa sekarang. Ini juga efeknya herd mentality. Kita kehilangan otentisitas karena kita terlalu banyak berkompromi dalam kelompok kita. Kemudian tentu saja depresi dan rendah diri karena kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain di kelompok kita. Saya kok tidak seperti teman saya yang itu ya, kok tidak sama dengan tokoh yang ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akhirnya mengalami ketergantungan pada validasi sosial, keterlibatan dalam hal-hal yang sebenarnya kita tidak setuju. Ini juga menyiksa. Saya sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi kalau tidak saya lakukan, saya dikucilkan oleh masyarakat. Ini menyiksa kita. Itulah efek negatifnya herd mentality. Meskipun tentu saja ada unsur positifnya, yaitu kalau kita menyesuaikan diri dengan kelompok, kita merasa aman, kita merasa didukung, ada rasa kita bagian dari kelompok. Akhirnya kita lebih percaya diri, lebih merasa tenang. Nah, itu positifnya, cuma sedikit tapi negatifnya banyak. Dan hal-hal kunci semua. Baik, jadi semoga sudah ditangkap pesan utama herd mentality malam hari ini oleh teman-teman, bahwa kita sering ada di situasi ini.